Wow, biaya finansial Galaskai 15 juta per bulan. Hal itu terungkap di tengah pengajuan banding oleh pihak Dodi Sudrajat atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimenangkan Haji Faisal sebagai pemegang hak asuh atas Galaskai cucunya. Atas langkah Dodi yang ngotot mengajukan banding, Faisal menyatakan akan mengikuti permainan Dodi besannya sampai dimanapun demi sang cucu tercinta. Lantas, pertimbangan apa yang membuat Dodi tidak puas atas putusan hakim sehingga mengajukan banding? Benarkah kondisi ekonomi dan rumah tangga Dodi membuat Haji Faisal cemas jika hak asuh atas Galaskai jatuh ke tangan Dodi? Sementara itu, kesedihan menyelimuti keluarga Haji Faisal karena untuk pertama kalinya merayakan Lebaran tanpa hadirnya sosok Febri Andriansyah dan Vanessa Angel yang telah pergi selamanya akibat kecelakaan di Tol Jombang pada 6 bulan lalu. Karena itu, usai menjalankan sholat Id, Faisal sekeluarga termasuk Fuji dan Fadli berziarah ke makam almarhum Bibi dan Vanessa. Apa yang membuat Faisal dan istrinya rindu akan kehadiran sosok Vanessa dan Bibi pada setiap momen Lebaran? Di tengah kesedihan keluarga Haji Faisal, Mayang, putri Dodi Sudrajat, bahagia karena berulang tahun ke-19 pada tanggal 30 April 2022 lalu. Perayaan ulang tahunnya dirayakan secara meriah. Larut dalam euforia bahagia, Mayang juga terlihat bergoyang ria bersama teman-temannya. Selain mendapat kado cincin berlian dengan harga 35 juta rupiah, hadiah apa pula yang diberikan sang ayah untuk Mayang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah mengejutkan dilakukan Dodi Sudrajat, besan Haji Faisal. Ia memilih banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimenangkan oleh Haji Faisal sebagai pemegang hak asuh atas Galaskai cucunya. Atas langkah Dodi tersebut, Faisal yang sempat terkejut menyatakan siap mengikuti permainan Dodi Sudrajat sampai kemanapun demi cucu tercintanya Galaskai. Langkah banding Dodi membuat pintu damai yang siap dibuka Faisal kini malah ditutup lagi. Faisal juga mengaku tidak mau bertemu dengan Dodi lagi hingga putusan hakim pengadilan tinggi keluar. Hal itu dilakukan Faisal karena ia sudah tidak percaya lagi dengan pernyataan Dodi yang sebelumnya ia dengar legowo menerima putusan pengadilan apapun hasilnya, tapi kemudian malah memilih naik banding. Makanya saya sepertinya memang harus berjuang saya untuk untuk mendapatkan hak wali dan hak asuh terhadap cucu saya ini bagaimanapun caranya. Saya kasihan nanti. Bukan saya mengatakan saya hidup lebih, tidak. Tapi sekedar untuk membiayai cucu ini, alhamdulillah bagaimanapun akan saya coba. Ya. Itu yang saya. Jadi semakin hari semakin terbuka juga, semakin risau juga saya. Aduh, begini kemana nanti? Kan begitu ya. Jadi perjuangan saya mungkin benar-benar pantas saya perjuangkan ini. Memang harus saya perjuangkan ini. Agar jangan cucu saya ini susah dan jangan cucu saya ini pertumbuhan dan perkembangannya terganggu dan jangan sampai ada hanya yang mencari manfaat daripada cucu saya ini. Kalau seandainya
ndak banding ya, ndak banding. Saya sih udah buka pintu saya, udah mau berhubung baik saya sebenarnya. Mau saya berbicara, mau saya bermusyawarah, tata cara untuk membesarkan cucu saya ini sebenarnya. Tapi dengan dibuka lagi banding ya, ini saya tentu mau tak mau tentu saya harus membuka lagi, menutup lagi pintu saya. Menutup lagi saya, udahlah kalau mau itu ya udah kita ke pengadilan aja, saya nggak mau lagi urusan ini, saya tutup. Nggak mau. Kalau ingin bertemu enggak, saya nggak mau. Kan sudah saya bilang, dan saya yakin dia banyak sedikitnya tahu dengan kepribadian saya. Dia tahu. Jadi saya orangnya orang nggak begitu sulit-sulit banget saya. Tapi kenapa dia banding lagi? Ini berarti dia udah buka lagi jurang untuk semakin merenggang kan? Ya oke, enggak masalah. Saya akan ikuti permainan, mau kemana? Oke, sampai dimanapun saya akan coba sesuai dengan batas kemampuan saya. Itu. Nah kasihan saya, karena saya setelah mendengar pembicaraan yang disampaikan oleh almarhum oleh mantan istrinya, saya semakin ngeri mendengarnya kan gitu. Gimana cucu saya nanti? Karena namanya banding, pasti tidak puas dengan putusan hakim. Melihat pertimbangannya mungkin tidak normatif, hanya memandang aspek sosiologis, tentu dianggap hakim sedikit keliru dalam menjatuhkan putusan itu ya. Masing-masing orang punya dasar untuk menyampaikan apapun yang menjadi pendapat hukumnya. Tentu yang menjadi putusan terakhir sebagai ingkrahnya ya pengadilan tertinggi nantinya. Apakah di tingkat banding ini nanti masih ada lanjutan lagi ke kasasi atau ke PK, itu di luar sepengetahuan saya. Yang jelas hari ini masih dalam taraf ingin banding dan sudah mendaftarkan. Mungkin setelah Lebaran Idul Fitri memasukkan memori bandingnya. Ini dikirim ke saya akta permohonan banding saja. Ini di sini saya lihat yang menerima adalah saudara Panitra, itu Pengadilan Agama Jakarta Barat, Ibu Dr. Siti Amanah, SHMH, yang dimasukkan oleh Tegar Firmansyah, SHMH dan rekan-rekan nih tanggal 25 April 2022 ya. Sudah jelas. Jadi tinggal menunggu memasukkan memori bandingnya karena masih ada waktu. Pasca heboh keputusan Dodi Sudrajat untuk mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimenangkan oleh Haji Faisal, kini terkuak biaya hidup untuk Galaskai per bulannya yang menurut Haji Faisal menyentuh angka fantastis. Diakui Faisal pengeluaran untuk biaya hidup cucunya ini per bulan mencapai 10 hingga 15 juta rupiah per bulannya. Dan semua itu Faisal yang menanggungnya. Faisal juga takut jika hak asuh Gala berada di tangan Dodi, maka kebutuhan Gala ia cemaskan tidak bisa terpenuhi. Mengingat kondisi ekonomi Dodi yang ia ketahui dari mantan istrinya tidak memadai. Kalau berbicara masalah banding, Pak Dodi, itu kan memang haknya. Tapi saya memang di dalam hal ini kadang-kadang saya merenung juga, saya berpikir juga, kami lah keluarga. Kadang istilah orangnya nggak habis pikir ya. Kenapa nggak habis pikir ya? Dia begitu ngototnya, begitu getolnya dia ingin mendapatkan hak wali ya terhadap cucu saya yang ingin mengasuh ya. Sementara ya saya dengar ya selentingan ataupun isu, bahkan di YouTube kan saya sudah dengar ya, di rumah tangganya saja sekarang sudah pecah ya, sudah berpisah dengan istrinya ya. Nah istrinya ngomong belanja buat keluarga selama ini, itu kita dengar berapa persen istrinya bilang kan. Nah berarti kan otomatis kan tidak cukup ya. Yang kedua, kemarin dia sudah ngomong bahwa dia apapun keputusan dari pihak pengadilan dia akan menerima, akan legowo. Tapi nyatanya sekarang lain lagi ceritanya. Jadi saya sendiri, apa yang kalian sampaikan tentang omongan-omongan orang dari sana ke saya udah mulai nggak percaya semuanya. Udah mulai saya nggak yakin.
Kenapa? Karena hari ini kata orang tempe, pagi tempe, sore kedelai. Jadi saya jadi benar-benar bingung ya. Dan sementara itu, perlu kalian coba ya, punya anak kecil, punya kayak cucu saya, itu biayanya bukan sedikit loh. Saya sih bukan nggak ikhlas saya membiayai, bagaimanapun akan saya coba membiayai, juga balik pun akan saya biayai. Itu biayanya nggak sedikit. Sekarang saya punya pembantu satu buat dia, buat nyuci-nyuci, buat babysitternya satu. Itu berapa sebulan 2 orang? Itu belanjanya, makannya orang itu kan pakai biaya ya. Gajinya sebulan berapa? 2 orang. Terus rumah ini kan punya listrik, punya air. Ya, kalau kita hitung-hitung susunya, pampersnya nggak cukup 10 juta. Sebulan nggak cukup. Saya memprediksi sekitar mungkin semuanya dengan pakaian segala macam mungkin hampir ya kalau dikatakan 15 mungkin ya lebih dari 10, tapi tidak tahu lah apa sampai 15. Memang belum terperinci itu. Nah, sementara saya dengar ya, keluarga yang mau minta hak wali ini, ya maaf ini bukan saya merendahkan, enggak, tapi kan saya dengar dari mantan istrinya yang berbicara bahwa dia membiayai keluarganya selama ini sekian. Itu yang saya dengar. Jadi di situ semakin gamang saya, semakin cemas saya. Heboh, Dodi Sudrajat ajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimenangkan oleh Haji Faisal sebagai pemegang hak asuh Galaskai. Seperti apa kesedihan Haji Faisal yang merayakan Lebaran perdana tanpa kehadiran almarhum Febri Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Mengejutkan sekaligus mengherankan, langkah Dodi Sudrajat mengajukan banding atas putusan hak asuh atas Galaskai yang jatuh ke tangan Haji Faisal. Tak kalah mengharukan melihat kesedihan keluarga Haji Faisal yang kali ini merayakan Lebaran perdana tanpa kehadiran sosok Febri Andriansyah alias Bibi dan juga sosok Vanessa Angel. Dalamnya kerinduan keluarga Haji Faisal atas kedua sosok orang tercinta tersebut membuat mereka memutuskan berziarah ke makam keduanya pada hari raya Lebaran usai melakukan sholat Id. Maka seperti inilah suasana ziarah ke makam Bibi dan Vanessa dari keluarga Haji Faisal pada momen Lebaran kali ini. Bulan berlalu, tapi susah banget. Apalagi sekarang kita ke makam kayak gini, ya rasanya sedih banget. Sangat tenang ya Bu Haji ya? Sangat banget. Dalamnya kerinduan keluarga Haji Faisal mengenang momen Lebaran bersama Bibi dan Vanessa
terutama pada momen mereka melakukan foto bersama usai sholat Id. Diakui Haji Faisal, biasanya pada momen foto bersama tersebut, di mana mereka mengenakan kostum serasi, yang paling heboh mengatur jalannya prosesi foto bersama adalah Vanessa dan Bibi. Ada saja aksi kocak keduanya yang menambah seru momen Lebaran yang hingga kini tetap mereka kenang. Kerinduan akan sosok Bibi dan Vanessa juga meluncur dari kalbu ibunda Bibi dan juga adik Bibi, yaitu Franz. Seragam ini terinspirasi dari almarhum juga, Febri dulu sama Panes. Waktu itu dia bikin kami baju seragam semuanya. Terus setelah dilihat-lihat momennya, foto-fotonya sekarang sepertinya ada kesan tersendiri. Nah, dengan mengambil ada suatu nilai positifnya, kemarin juga si Puji karena mengikuti jejak daripada kakaknya, berkeinginan bagaimana Pak kalau kita bikin seragam untuk Lebaran ini. Ya, baguslah, bilang Bapak seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya dibikinin, saya juga dapat. Ya, kalau panes saya seperti biasa, tadi kan kami laksanakan juga ya, panes biasanya setelah kami pulang dari masjid atau sholat, itu sampai di rumah kan kami kan pakai seragam kalau sama panes. Itu biasanya kan berfoto-foto, ya kami laksanakan juga tadi, berfoto-foto di dalam. Nah, itu kan suatu sikap yang kangen. Jadi dialah yang apa yang harus dilakukan, umpamanya kata-katanya begini, ini. Dialah yang mencetuskan kadang-kadang si Panes sama si Febri. Sehingga hal-hal itu karena dia yang mengatur, saya selaku opanya ya ngikutin aja. Jadi tentu sikap-sikap hal itu tuh tentu kangen juga. Biasanya dia yang peduli, dia yang mengatur gitu. Jadi sekarang sudah berpindah kepada adiknya, tentu terbayang-bayang juga kakaknya. Ya sebenarnya kalau kita berbicara dengan tidak adanya anak yang paling tertua, itu momen tahun ini memang ada suatu dukanya ada, terus rasa gembiranya ada juga saya. Dukanya kan tentu kalau pikiran kami teringat akan almarhum, teringat akan kehangatannya, akan kehebohannya almarhum dengan istrinya yang selalu baik menggoda kami, menggoda adiknya yang selalu begitu Lebaran datang ke rumah, bahkan bulan puasa pun dia yang selalu membuat suatu acara-acara di rumah ya. Itu membuat kami merasa tersedak ya, merasa tersedak. Namun demikian merasa gembira kami sekarang ya, apa yang sudah dilatihkan kepada adik-adiknya dulu, apa yang dididikkan kepada adik-adiknya, apa yang diajarkan kepada adik-adiknya dulu semasa mereka hidup, itu rupanya bisa dikembangkan oleh adik-adiknya. Dan adik-adiknya bisa berkarir lewat apa yang setelah diajarkannya dahulu. Nah, itulah suatu kebanggaan bagi saya mendekat-dekati Lebaran ini. Itu suatu kebanggaan bagi saya, suatu kegembiraan bagi kami keluarga. Kalau dari almarhum si Febri sama Panes ini sangat banyak yang dikangenkan. Karena dia selalu bikin suasana itu menjadi menjadi ramai dan menjadi hangat apa aja. Baik di saat masak aja di dapur, itu selalu dia bikin suatu lucu-lucuan. Mamanya kalau masak, dia udah bangun dengar mamanya masak, kadang-kadang dia suka mijit-mijit punggung mamanya saat mama masak. Itu suatu kekangen juga bagi mama itu. Dan dengan papanya juga selalu dia, anak yang namanya almarhum Febri ini, dia sangat terbuka ini kepada papa. Kenapa? Dia hal yang akan dia lakukan beberapa hari atau sesuatu yang akan berhasil, katanya baru akan berhasil dia sudah menceritakan. Apalagi sudah berhasil. Jadi memang keterbukaan itu seluruhnya itu disampaikan kepada papa, sehingga papa tahu semua jalan hidupnya, tahu semua jalan pikirannya. Itu suatu kesan bagi saya yang sangat luar biasa. Apa cuma harus jalanin, terus kuat-kuatin aja juga supaya bisa semuanya. Ya, makna Lebaran ini ya kita sih sama aja dengan tahun biasa. Cuman ada rasa kehilangan itu, meskipun kita di luarnya ada senyum-senyum, foto kita happy-happy, tapi rasa kehilangan itu belum. Udah 6 bulan kan sekarang. Tapi masih nggak bisa kita lupakan. Ini kan semua berkat juga mereka berdua kan. Ini impian mereka. Alhamdulillah udah banyak banget yang terwujud impian mereka. Seperti ini rumah buat gala kan impian mereka udah terwujud. Kesedihan keluarga Faisal rayakan Lebaran perdana tanpa sosok Bibi dan Vanessa Angel
tampak kontras dengan kemeriahan perayaan ulang tahun ke-19 Mayang Putri Dodi Sudrajat. Kado mewah apa yang didapat Mayang pada momen spesialnya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kesedihan yang mewarnai perayaan Hari Raya Idul Fitri keluarga Haji Faisal pertama tanpa kehadiran sosok Bibi dan Vanessa Angel tampak kontras dengan kemeriahan perayaan ulang tahun ke-19 Mayang Putri Dodi Sudrajat baru-baru ini. Dihadiri para sahabatnya dan didampingi sang ayah Dodi, Mayang berharap karirnya di dunia entertainment ke depan semakin menanjak. Raut wajah Mayang berbinar ketika ia mendapat kado cincin berlian seharga Rp35 juta dari seseorang. Semoga kedepannya aku sukses, Amin. membahagiakan kedua orang tua aku, terutama almarhum mama yang udah meninggal. Semoga karir aku kedepannya semakin sukses. Gaisha mengajari banyak hal buat saya. Dia mau banyak terima kasih aja buat Kak Eca. Semoga Kak Eca bangga punya adik. Mayang sini Mayang 1, 2, 3. Oke. Apa tuh Mayang dapat hadiah? Pakai maksudnya saya. Sukses selalu ya. Iya. Semangat. Pokoknya. Pasangin ya. Itu dipasangin. Mau di tangan mana? Sini ya. Sini ya. Pas banget ya. Berlian tuh Mayang. Sukses ya. Sukses sayangnya. Oh harganya bisa menilai lah. Bisa menilai. Jangan dilihat kecilnya ya. 10 juta teh. Oh lebih dong. Lebih. 35 ini. 35-nya. Ya. Karena first time aku juga dirayain seperti ini ya, merasa terharu, senang juga, dan di ulang tahun aku hari ini semoga aku kedepannya makin sukses, karir aku juga makin sukses, karir ataupun pendidikan juga semakin sukses. Terus juga semoga aku bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan. Terus apalagi ya, semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Selain mendapat kado cincin berlian mahal, Mayang juga mendapat kado istimewa lainnya dari sang ayah Dodi Sudrajat berupa 1 unit gitar koleksi ayahnya. Dodi berdoa putrinya bisa semakin sukses baik dalam karir maupun di bidang pendidikan. Kadonya sebenarnya udah kemarin Mayang itu bukan minta sih, sebenarnya punya cita-cita beliin iPhone udah, gitar April sudah dikasih kemarin di rumah gitar April, jadi nggak dibawa, kadonya sudah kayak Eca dulu ya, Dad? Iya. Maksudnya maunya gitar gitu ya? Betul, gitar. Iya, jadi sudah dikasih kemarin di rumah di apartemen, jadi hadiahnya buat Mayang gitarnya April. Jadi modelnya Telecaster, jadi
sudah dedikasi. Untuk Mayang semoga kedepannya semakin sukses ya Kak ya, semakin sukses di dunia entertain maupun di pendidikan ya, dan jangan lupa juga sholat, doain almarhum mama, doain almarhum Kak Ida. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.